Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai penggunaan bahan alam sebagai bahan obat pada etnis Maibrat Papua dan etnis Dayak Benua Kalimantan Timur. Untuk anggota kelompoknya, ada saya sendiri yaitu Afifah Aulia Rahmawati, kemudian ada Jenita Kambu, Tirana Delasni, dan Floriana Maya. Bagian pertama, pendahuluan. Kita akan melihat dulu tinjauan daerah dari etnis Maibrat Papua. Suku Maibrat adalah salah satu suku lokal yang hidup di Pulau Papua, tepatnya di Kepala Burung Pulau Papua. Mereka berdiam diri di 4 wilayah administrasi pemerintahan tingkat distrik ketika pemerintahan Hindia Belanda masih berlangsung, yaitu Distrik Mare, Distrik Aifat, Distrik Ayam Maru, dan Distrik Aipinyo. Suku Maibrat kini mendiami 3 wilayah kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sorong, yaitu Kecamatan Ayam Maru, Kecamatan Aifat, dan Kecamatan Aipinyo. Kemudian kita lihat tinjauan geografis dari Kabupaten Maibrat. Jika kita lihat perbatasannya, di sebelah utara berbatasan dengan Distrik Feb, Distrik Senopi, dan Distrik Kebar. Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Moskona Utara dan Distrik Moskona Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kokoda dan Distrik Kais, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Distrik Moswaran, Distrik Wayer, dan Distrik Sawiyat. Luas Kabupaten Maibrat tercatat 13.203 km persegi. Saat ini terbagi menjadi 11 distrik. Wilayah distrik terluas adalah Aipinyo, dan di wilayah distrik terkecil adalah Distrik Ayam Maru Utara. Sebagian besar daerah Kabupaten Maibrat merupakan daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng berkisar 0-8%. Dari dataran rendah ini, membujur dari arah barat laut ke selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Banda. Kondisi geomorfologi Kabupaten Maibrat terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu dataran tinggi Ayam Maru, perbukitan Kars, dan dataran aluvial fluvial rawa di bagian selatan. Kemudian yang kita tinjau adalah dari wilayah demografisnya. Kepadatan penduduk dari Kabupaten Maibrat ini sampai data tahun 2009 itu ada penduduk rata-rata sebesar 1,73 jiwa per kilometer persegi. Artinya, di setiap kilometer persegi rata-rata dihuni 1,73 atau 2 jiwa. Nah, kepadatan tertinggi itu ada di distrik Teminabuan sebesar 4,18 jiwa per kilometer persegi, dan kepadatan terendah dimiliki distrik Wayer sebesar 0,88 jiwa per kilometer persegi. Kemudian adalah tinjauan sosial budaya. Secara sosial budaya, masyarakat di Kabupaten Maibrat membentuk pola pengelompokan, seperti halnya sosial budaya di wilayah lain di Papua. Pola pengelompokan seperti halnya pada awalnya didasarkan pada kelompok-kelompok klan. Masing-masing komunitas dipimpin oleh seorang yang dituakan, yang disebut sebagai kepala adat. Perkembangan selanjutnya, komunitas pemukiman ini berkembang menjadi kampung. Dengan demikian, masing-masing kampung dapat menjadi penanda bagi keberadaan sebuah klan atau etnis. Bahkan sebuah klan atau etnis dapat membentuk menjadi beberapa kampung. Oke, selanjutnya ada kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal dari suku Maibrat adalah berburu. Nah, kegiatan berburu merupakan kegiatan sampingan yang dilakukan oleh suku Maibrat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan protein dan daging dalam keluarga. Mata pencarian hidup yang utama dari suku ini adalah bercocok tanam secara berpindah-pindah. Nah, hasil penelitian dari Metansan tahun 2008 bahwa sistem ladang berpindah merupakan sistem yang berlaku secara umum di tanah Papua bagi masyarakat yang berada pada daerah pedalaman dan pegunungan tinggi, seperti orang Arpak, Paniai, Maibrat,
Asmak, dan Muyu. Selanjutnya ada tinjauan daerah etnis Dayak Benuak, Kalimantan Timur. Dayak Benuak adalah salah satu anak suku Dayak di Kalimantan Timur. Pendapat dari beberapa ahli suku dipercaya berasal dari Dayak Lawangan suku Ot, Danum dari Kalimantan Tengah. Jadi Lawangan juga merupakan induk dari suku Tunjung di Kalimantan Timur. Benuak sendiri berasal dari kata benua dalam arti luas, berarti suatu wilayah atau daerah teritori tertentu, seperti sebuah negara atau negeri. Untuk suku Dayak Benuak sendiri adalah salah satu subsuku Dayak yang hidup tersebar di Kalimantan Timur. Sehubungan dengan tanah adat, mereka memiliki pengetahuan khusus untuk mengaturnya. Hal ini ditunjukkan agar masyarakat ikut memiliki dan menjaga tanah tersebut. Jadi untuk pengetahuan ini menandakan bahwa mereka sudah memiliki peradaban tanah yang tinggi pada masanya. Selanjutnya ada tinjauan geografis. Suku Dayak Benuak dapat ditemui di sekitar wilayah Sungai Kedangpahu, di pedalaman Kalimantan Timur, dan di daerah Danau Jempang. Di Kalimantan Timur, sebagian besar mendiami Kutai Barat dan merupakan etnis mayoritas yang kurang lebih 60%. Jadi ada mendiami di Kecamatan Barong Tongko, Bentian Besar, Bongan, Jempang, Silungurai, Muara Pahu, Muara Lawa, Damai, dan Nyuatan. Kemudian ada juga di bagian daerah Kabupaten Kutai Kartanagara, mendiami daerah Jonggon hingga Pondok Labu. Kecamatan Tenggarong, kawasan Jongkang, hingga Perjiwa. Kecamatan Tenggarong seberang, bahkan untuk Bupati pertama Kutai Barat adalah putra Dayak Benuak, termasuk doktor pertama Dayak Indonesia dalam studi non-teologi, juga dari putra Dayak Benuak dari Kutai Barat. Oke, selanjutnya ada tinjauan demografis. Benua adalah bagian dari kelompok Luangan Dayak yang bersama-sama Ngaju, Otdanum, dan Maayan, membentuk keluarga bahasa Barito, Borneo Tenggara, Silander pada penelitian Hauk 2007. Nah, ini ya. Kemudian ada karena identitas kelompok Luangan secara umum rendah, kebanyakan warga benua menyebut dirinya adalah Dayak, bukan Luangan, sebagai pembeda dengan penduduk Muslim di Kalimantan Timur, atau benua untuk membedakan diri dengan kelompok Dayak lainnya. Nah, bila bertemu dengan sesama masyarakat benua, biasanya mereka mengenalkan diri dengan menyebut sungai tempat mereka tinggal, misalnya Benuak Idan atau Benuak Ohok. Selanjutnya ada tinjauan sosial budaya. Nah, pada suku Dayak ini menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Maayan, dan bahasa Ngaju sebagai bahasa yang digunakan dalam kesehariannya. Bisa juga menggunakan bahasa Benua. Nah, untuk pengetahuan suku Dayak Benuak tentang tanah ini dalam prakteknya turut mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Hal ini antara lain dapat dicermati dalam beberapa hal seperti melestarikan budaya, ajaran leluhur kayak Kuangkai, terus menguatnya identitas sosial. Selanjutnya ada upaya pelestarian alam. Nah, ini ya salah satunya. Kemudian ada kearifan lokal. Nah, orang Dayak Benuak percaya bahwa sistem adatnya telah ada sebelum negara ini lahir. Itu sebabnya mereka tidak menerima begitu saja pendapat yang mengatakan bahwa dengan lahir negara dan aturan dapat menghilangkan aturan Dayak Istiadat suku Dayak Benuak. Paling tidak ada 5 pilar atau tiang adat suku Dayak Benuak. Ini ada adat ini adalah adat istiadat, purus ini artinya sesuatu kekeluargaan, terus ada timak. Timak ini artinya timbang rasa, kemudian ada suket dan terasi. Nah, terasi ini artinya kasihan, seperti itu. Selanjutnya, kelimanya ini harus dijalankan atau menjadi pegangan dalam melaksanakan adat istiadat di bumi. Jika tidak, akan terjadi ketidakadilan dan kekacauan di masyarakat. Oke, selanjutnya untuk pengobatan belian sentiu erat terkait dengan sistem religi asli orang Dayak Benuak. Konsepnya berawal dari kerasukan. Nah, arti sentiu sendiri adalah kerasukan, terus ada pembeliannya. Pembelian itu artinya penyembuh tradisional. Terus ada rotan.
Ini artinya pasien yang mengalami sakit, terus ada penung. Penung itu artinya pemusiknya, dan pengugu atau garu, orang yang membantu pembelian yang menyiapkan segala perlengkapan upacara. Nah, ini ya contoh-contoh gambar pembeliannya. Selanjutnya, oke. Baik, ada beberapa tahapan dalam proses pengobatan belian Sempiu. Diawali dengan pemeriksaan terhadap rotan oleh pembelian dengan cara seperti yang kita lihat pada gambar yang tertera. Ritual yang pertama yang dilakukan adalah kakap, yaitu meraba tubuh rotan atau pasien yang dirasakan sakit. Kemudian yang kedua, nyegok, mengisap bagian kepala rotan. Kemudian yang ketiga adalah ngentas, memanggil roh keluhuran pada pengentas. Baik, berikutnya ada poin 2, yaitu potensi bahan alam. Potensi bahan alam di suku Maibrat, Papua, potensi kulit kayu. Bagi masyarakat Papua, hutan berfungsi sebagai tempat berlindung dan tempat mereka mencari makan atau berburu, dan juga sebagai penghasil bahan baku bagi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat setempat dikelompokkan dalam hasil hutan kayu atau HHK dan hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Namun secara umum pemanfaatan hasil hutan didominasi oleh jenis-jenis kayu hutan. Penelitian yang dilakukan oleh Korain pada tahun 2013 ada beberapa tanaman kayu yang digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh masyarakat suku Maibrat. Dalam penelitiannya itu disebutkan ada 53 jenis kayu dalam 29 family sebagai bahan ramuan obat-obatan tradisional. Bahan bungkus makanan, bahan penerangan, kemudian pembuatan rumah, ramuan minuman lokal, dan juga pembuatan tas atau noken. Selanjutnya, persentase penggunaan sebagai ramuan obat tradisional adalah yang paling banyak. Seperti yang kita lihat pada grafik pemanfaatan kulit oleh masyarakat, yang paling persentase yang paling banyak adalah pada ramuan obat tradisional. Ya, cara pemanfaatan tumbuhan obat ini beragam berdasarkan kebiasaan dari generasi ke generasi. Dari 23 spesies tumbuhan, diketahui 20 tumbuhannya digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit, dan ada 3 spesies tumbuhannya digunakan sebagai penawar racun. Ada beberapa kulit kayu yang digunakan sebagai obat adalah bahuia atau lempoyan payah, dengan nama ilmiahnya Horsfieldia iria. Nama lokalnya dari Madura dikenal dengan kayu rah, kemudian dari Sunda dikenal dengan kayu kelapa tiung, dan dari Jawa kelapan, kemudian dari Kalimantan dikenal dengan bahuia sendiri termasuk ke dalam golongan Myristicaceae. Penggunaannya digunakan untuk sakit menikam atau luka. Cara penggunaannya yaitu kulit kayunya dikikis, lalu ditempelkan ke bagian yang sakit atau luka. Berikutnya ada kau atau Omalanthus populneus, digunakan untuk sakit malaria, paru-paru basah, dan juga sakit kepala. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu ambil segenggam kulit batang, lalu direbus dengan air sebanyak 5 gelas, lalu disaring hingga didapat 2 gelas ramuan. Ramuannya untuk diminum. Kemudian ada sah atau matoa, Pomethia coraceae, digunakan untuk sakit gigi. Cara penggunaannya yaitu kulitnya dikikis sebanyak 1 sendok, lalu 1 sendok makan, lalu dipanaskan, kemudian ditempelkan pada bagian gigi yang sakit. Berikutnya ada sakin.
Berikutnya ada sakin atau Fragre resemus, digunakan untuk penawar bisa ular. Cara penggunaannya ambil kulit kayu, lalu dikunyah dan ditelan airnya, ampasnya dibuang, dan dimakan 2 helai daun mudanya. Selanjutnya ada sirsak atau Annona muricata, digunakan untuk demam. Cara penggunaannya itu ambil segenggam kulit batang, direbus dengan air sebanyak 5 gelas, lalu disaring hingga didapat 2 gelas ramuan, kemudian diminum. Cara pemanfaatan kulit kayu sebagai ramuan obat dan pengambilan bahan baku obat ini dilakukan oleh suku Maibrat dengan cara dikikis, ditandai atau dilukai, serta dikupas. Kemudian ada potensi tumbuhan obat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hara di tahun 2019, dari hasil wawancara pada masyarakat Maibrat didapatkan data 47 spesies tumbuhan dari 30 famili tumbuhan dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Famili yang terbanyak adalah famili Verbinaceae dan Moraceae. Famili Moraceae banyak digunakan karena memiliki daun yang lunak, berserat, dan batangnya mengandung getah putih serta tumbuh di daerah tropis. Kemudian famili Verbinaceae merupakan tipe tumbuhan perdu. Pohonnya umumnya memiliki batang berkayu yang keras. Dari tumbuhan ini terkadang tidak hanya satu bagian saja yang digunakan, tetapi bisa lebih dari satu bagian tanaman digunakan sebagai bahan obat tradisional atau ramuan. Nah, kemudian ada potensi bahan alam di suku Dayak Benuak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Anggraini pada tahun 2020, terdapat lebih dari 29 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan juga obat-obatan. Berdasarkan data penelitian, bagian tumbuhan yang digunakan itu ada daun, akar, batang, dahan, tunas, buah, bunga, dan getah. Nah, kalau dilihat dari presentasi penggunaan bahan alamnya, di sini ditunjukkan bagian daun itu adalah bagian yang memiliki persentase terbanyak digunakan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian ada beberapa contoh ramuan yang digunakan suku Benuak untuk mengobati penyakit. Yang pertama ada langsat atau lisat. Bagian yang digunakannya bisa buahnya atau batangnya, digunakan untuk penyakit kulit dan sakit perut. Cara pemakaiannya, buahnya bisa langsung dimakan, batangnya dipotong-potong lalu direbus dengan air, disaring dan diminum air rebusannya. Kemudian, contoh lainnya adalah cempedak atau nakaan. Bagian yang digunakan adalah daun, digunakan untuk obat pada pusar bayi yang baru lahir. Daunnya ditumbuk lalu ditempelkan di bagian pusar bayi. Kemudian ada juga karamunting atau bekakang. Bagian yang dipakainya daun, digunakan untuk obat luka atau muntah darah. Caranya dengan ditumbuk lalu ditempelkan ke bagian yang luka. Kemudian ada mint, bagian yang digunakan adalah daun, penggunaannya sebagai obat kuat, dan cara pemakaiannya itu dijadikan ramuan belian. Praktek keagamaan masyarakat Dayak Benuak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adat mereka dan sekarang disebut sebagai agama Hindu Keharingan. Sebagai sistem keyakinan yang tersebar dari mulut ke mulut, Keharingan tidak memiliki kitab resmi ataupun dewa yang disembah. Mereka meyakini bermacam-macam roh yang memiliki pengaruh penting terhadap kehidupan manusia. Upacara yang paling penting adalah upacara penyembuhan atau belian dan upacara buang bangkai atau kuangkai. Nah, karena akses transportasi di daerah sana masih sulit, ada juga ramuan-ramuan tradisional yang digunakan oleh dukun suku Dayak untuk ibu pasca melahirkan. Ramuan pasca melahirkan ini sering digunakan pada suku adat Benuak yang merupakan campuran dari beberapa bahan alam seperti kutai sembung, senuru, rumput patimah, mengkudu,
Nanti si ramuan itu daun-daunnya dicampur lalu direbus, nanti rebusannya diminum. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.